Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam belajar daring bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kita awali dengan pengertian teks eksplanasi. Seperti namanya, eksplanasi atau menjelaskan. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atau sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Contoh dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Sementara contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, dan lain-lain. Teks eksplanasi dapat disimpulkan sebagai teks yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Berikut ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Berikut struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Itu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial budaya, dan fenomena-fenomena yang lain. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Pola rincian atau pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Pola rincian atas pernyataan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara pola sebab akibat atau kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, ulasan atau review berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Berikutnya adalah unsur kebahasaan teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi sama seperti teks-teks pada umumnya. Akan tetapi, pada teks eksplanasi lebih berfokus pada penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Sebagai jenis teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan kata-kata lugas dan denotatif. Hal yang membedakannya, di dalam teks eksplanasi tidak ditemukan kalimat perintah ataupun kata kerja imperatif seperti yang terdapat pada teks prosedur. Kalimat-kalimat di dalam teks eksplanasi umumnya berupa pernyataan atau afirmatif. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi 2, yaitu pola pengembangan hubungan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Penyusunan pola dalam mengembangkan teks eksplanasi dapat dilakukan dengan tahapan berikut. Tentukan tema atau topik.
Dengan menentukan topik, kamu akan melalui langkah awal dalam membuat teks eksplanasi, yaitu apa yang akan dibahas dan untuk siapa informasi tersebut diberikan. Yang kedua, membuat dan menyusun kerangka teks yang mengandung topik teks eksplanasi. Kerangka bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Jika kamu ingin membuat teks eksplanasi seputar gempa, tentu langkah awal yang kamu lakukan adalah menjelaskan pengertian, sebab terjadinya gempa, hingga dampak terjadinya gempa. Hal itu bertujuan agar tulisan memiliki struktur yang baik. Dan yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun. Setelah menyusun kerangka, proses selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi informasi utuh. Kamu boleh mencari informasi dari berbagai sumber untuk teks eksplanasi. Kemudian susun sesuai struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian atau fakta-fakta, dan interpretasi atau ulasan atau kesimpulan. Nah, itu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.